Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina fil 'irfan وأكرمهم من مزيد فضله برؤيته في الجنان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب أعلى المقام أرسله الله رحمة للأنام إذ لولاه لكانت أحوالهم أقبح من الأنعام وعلى آله البررة الكرام وصحبه مصابيح الظلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تنطق فيه جميع الأعضاء ويبكم فيه اللسان. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأوقات والأوان. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, ma'asyirat talabah rahimakumullah. Wabil khusus guru kita, sahabat saya, sahibul fadilah Kiai Haji Miftah beserta keluarga besar Ma'had Barakatis Salihin As-Salafi. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat munculnya para mujahid fi sabilillah, orang-orang yang mencari istiqamah. Kun sahibal istiqamah wa la takun talibal karamah. Jadilah engkau orang yang punya sifat istiqomah dan jangan mencari karamah. Mudah-mudahan semuanya kita dianugerahi Allah menjamilna fil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah haqqakumullah bit taqwa wal istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, ma'asyirat talabah yang sangat saya cintai, saya muliakan. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita diturunkan oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan turunnya rahmat? Kata salah seorang guru daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah, sering saya sampaikan, inda dzikri ahlis shalah tatanazzalur rahmah. Inda dzikri ahlis shalah, ketika ada penyebutan orang-orang soleh, tatanazzalur rahmah, turunlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manakiban ini menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani min jumlatil awliya minas salihin. Karena kita menyebut orang soleh, kata Sufyan bin Uyainah, inda dzikri ahlis shalah tatanazzalur rahmah. Ketika disebut orang-orang soleh turun rahmat. Inilah makna tawasul kita. Kita tidak minta kepada mereka, tapi kita minta kepada kedudukan mulia mereka di sisi Allah,
agar menjadi wabtagu ilaihil wasilah, cari jalan perantara kepada Allah. Ya, lewat orang-orang soleh, tidak minta tetapi menghadirkan mereka, menghadirkan orang-orang soleh yang kemudian menyebabkan turunnya rahmat. Habib Ali rahimahullah itu sering ceramah mengantarkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya begini, ya, kama yahsulu bi barakatir rajulis salihi yudfanu indahum kama yudfanuna indah. Kama yahsulu bi barakatir rajulis salih yudfanu, sebagaimana ada tercapai ya keberkahan karena ada orang soleh yang dikubur di sisi kaum. Kama yahsulu bi barakatir rajulis salih yudfanu indahum. Kalau orang soleh dikuburin di kampung kita, itu orang kampung kebagian keberkahan. Kama yahsulu bi barakatir rajulis salih yudfanu indahu kama yudfanuna indah. Sebagaimana juga kalau kita dikuburkan di sisi mereka, orang soleh dikuburkan di sisi kita, kita kebagian berkah. Sebagaimana kalau kita nanti dikuburkan di sisi orang-orang soleh. Kama yahsulu bi barakatir rajulis salih yudfanu indahu karena yudfanuna indah. Sebagaimana juga mereka dikuburkan di sisi orang soleh, itu ada sama berkahnya sebagaimana orang soleh itu dikuburkan di sisi masyarakat. Amin ya rabbal. Maka di malam turun rahmat-rahmat Allah karena kita sebut orang-orang soleh. Wa kaifa bi dzikri aslahis sholihin. Maka bagaimana kalau kita sebut yang aslahus sholihin, imamus sholihin, imamul muttaqin, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu, orang saleh disebut namanya saja menyebabkan turun rahmat. Pakai bi dzikri aslahis sholihin. Maka bagaimana dengan menyebut orang yang paling soleh, junjungan kita. Masya Allah, rahmat malam ini luar biasa nih. Andai kata nggak ada makan nasi itu cukup rahmat Allah turun pada. Amin ya rabbal. Alhamdulillah saya hadir malam-malam kesini meskipun terasa capek dan subuh besok harus sudah berangkat lagi untuk syiar dakwah. Saya bongkar-bongkar lemari kitab saya lama, ketemu saya tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar itu sampai ke Indonesia sebetulnya dengan perubahan nama dengan tafsir Al-Madrasi. Karena pemerintah Belanda takut kalau tafsir Al-Manar itu bisa membangkitkan semangat kemerdekaan. Maka ulama-ulama di Indonesia memasukkan tafsir Al-Manar Syekh Muhammad Abdul dengan judul Tafsir Al-Madrasi. Tafsir saya buka-buka, ketemu saya tafsir Al-Manar, saya ketemu. Udah dimakan sesek, tahu sesek? Tahu sesek? Udah dimakan sesek, jadi betul kutu buku dimakan mekutu buku saya. Jadi kutu buku betul-betul buku saya dimakan mekutu sesek. Tapi alhamdulillah ketika saya lembar-lembar buka-buka lembaran, Allah menunjukkan Israel. Saya ketemu hadis qudsi yang luar biasa yang Syekh Muhammad Abdul kutip dalam tafsir Al-Manar itu. Hadis qudsinya bunyi begini. Kata Allah, qala Allah Ta'ala fima yarqala Nabi sallallahu fima yarwi an rabbih. Kata Allah, ahlu dzikri ahlu mujalasati. Ahlu dzikri ahlu mujalasati. Ahlu syukri ahlu ziyadati. Ahlu ta'ati ahlu karamati. Ahlu maksiyati la amnahu mutabah. Fa in tabu fa ana habibuhum wa in lam yatubu fa ana tabibuhum abtalihim bil masaib li utahhirahum minal ma'aib. Subhanallah. Ketemu saya di sini. Allah nyatakan ahlu dzikri ahlu mujalasati, orang-orang yang banyak zikir padaku. Ahlu mujalasati adalah orang-orang yang menjadi kawan dudukku. Ahlu dzikri ahlu mujalasati, orang-orang yang banyak zikir nyebut aku. Ahlu mujalasati adalah orang-orang yang menjadi kawan dudukku. Subhanallah, ditemenin sama Allah. Sama Allah, orang-orang zikir itu ditemenin sama Allah. Fa idza dzakarani abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Idza dzakarani abdi fi nafsi, jikalau ada hambaku menyebut aku pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku sebut, aku ingat orang itu pada diriku. Maka kata Allah, ahlu dzikri ahlu mujalasi, orang yang banyak zikir kepadaku adalah orang yang menjadi kawan dudukku. Kawan duduknya Allah Subhanahu wa taala, sumber ketenangan. Jadi kalau kita ingin cari ketenangan, bukan mancing. Ada yang hobi mancing? Ada yang hobi mancing nih? Jangan nengok sampingnya tegaan. Saya tahu yang hobi mancing di sini, saya tahu dari mana, mulutnya kayak ikan mas.
Iya, orang-orang beriman itu kesenangan zikir, baca Quran, sholat itu kesenangannya. Jadi itu yang menjadi sumber kenan ahlu dzikri, ahlu mujalasati, orang yang banyak zikir kepadaku, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ahlu mujalasati adalah orang yang menjadi kawan dudukmu. Kalau ingin tenang, ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin, ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin, ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin, ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Jadi kalau ingin ditemani sama Allah, sebut namanya. Ahlu zikri, ahlu mujalasati, orang yang banyak menyebut namaku, dia adalah menjadi kawan duduk. Itu luar biasa. Allah temenin kita dengan apa? Mendatangkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi sebetulnya bukan menenangkan pikiran, menenangkan hati. Kalau menenangkan pikiran itu kosnya mahal, biayanya mahal. Hati itu kita, kalau ini udah tenang, mata juga tenang, kuping tenang, hidung tenang, mulut juga tenang tuh kalau hatinya udah tenang. Jadi orang sering lupa yang ditenangkan tuh hati, bukan pikiran. Kalau nenangin pikiran biayanya mahal. Udah bawa aja bapak ada ke puncak, nginep di puncak, kesewa di puncak 10 juta yang lewat. Udah berangkat dari sini, di Ciawinya macet tuh 4 jam, marah-marah udah pulang aja udah kapan nyampe nenangin pikiran, nggak stres balik lagi tuh mahal kan. Makan enak segala macam. Kalian menangin hati ya cukup wudhu, ambil wudhu, pakai kain, pakai peci, zikir, baca Quran, menang selesai. Jadi ada kos yang lebih murah yang bisa kita capai lewat menangkan hati ya. Kalau menangkan pikiran biayanya mahal, itu jalan-jalan segala macam, macet segala macam, puyang lagi, balik lagi, stres lagi. Maka orang yang banyak menyebut namaku, ahlu zikri, ahlu mujalasati, orang yang banyak zikir, kalau aku akan menjadi kawan duduknya. Ya, idza atani abdi yamshi ataitu harwalah. Jikalau ada hambaku datang kepadaku berjalan, ataitu harwalatan, aku datangi dia berlari-lari kecil. Hambanya datang kepada Allah berjalan, Allah jemput dia dengan berlari-lari kecil. Jadi orang yang ketemu Allah, ini lebih dahulu Allah menemui hambanya atau hambanya ketemu dengan Allah? Iya, harwalah. Kita jalan, Allah berlari kecil, berarti Allah lebih dahulu menjumpai kita. Idza atani abdi yamshi ataitu harwalatan. Jika ada hambaku mendatangi aku berjalan, ataitu aku datangi dia harwalatan, berlari-lari kecil. Wa idza atani abdi shibran ataitu dira'an. Kalau ada hambaku datang sejengkal, aku datangi dia sehasta. Wa idza atani abdi dira'an ataitu ba'an. Jikalau ada hambaku datangi aku sahasta, aku datangi dia sedekah. Bayangkan tuh, Allah lebih dahulu menjumpai kita. Maka tidak ada jalan lain untuk mencari ketenangan lewat zikir. Ini kan mau ada rencana lagi, pandemi COVID. Varian apa namanya? Omikron. Varian apa? Bukan Omikron, varian Thailandik. Omikron, Thailandik gitu aja. Iya, memang orang kurang kerjaan yang Thailandik semuanya. Varian Omikron. Nih kemarin saya mohon Setia Mita kan sempat rame, saya bikin gaduh, emang enak panggil polisi. Oke, enak. Ya enak kan hidup tenang, pagi kita habis baik subuh baca Quran, kita ngopi depan rumah, betul nggak? Ngopi, terus pisang goreng. Goreng mah jangan di Sunda nih. Ya pisang goreng Sunda mah apa? Jelek, pisang bagus itu kita. Kopi, pisang goreng, duit di kantong 20 juta ada. Ya, murai gacor, iga ijo gacor, kacer gacor, bini lu gacor, kandangin aja bini lu.
Gini gacor lagi. Itu tenang enak tuh, pagi kita ngopi pisang goreng duit di kantong dua polo adem gitu ya. Gitu. Kemarin orang pada takut semuanya, subhanallah. Saya bilang agama harus hadir, zikir harus hadir di tengah ketakutan. Umat kan pada takut dan ditakut-takutin lagi sama para terdik pada nakut-nakutin tuh varian baru S611. S610 Blok M Lebak Bulus Pelabuhan. Varian baru S610 Blok M Cinere. S75 Blok M Pasar Minggu. S74 Blok M Rempoa. S69 Blok M Celeduk. Oh jadi nyebut gue kenek, gue tabok ya. Kenek-kenek gue tabok, gue ceramah. Kenek dari mana tuh ngapalinnya buat modal ceramah itu. Varian baru Kuantas 5509 nanti. Hah? Ah, itu copetnya no. Kuantas 5509 tahu itu surat kampung rabuan. Iya jangan yang copetnya. Kopaja P20. Kopaja P20 mana? Dapulus. Nah, kawan. Oh, Kopaja P20 ini kawan nyopetnya berarti. Tuh, saya ingin umat ini tenang. Jangan sampai kehilangan pegangan. Apa solusinya? Zikir kepada Allah. Ya, jangan malah ditakut-takutin. Kalau takut segala, ya Allah, seperti orang kehilangan pegangan. Sedang kita ini orang yang bertauhid, punya kunci biar tenang di pikir manakiban. Dia minta saya ke Bangka Belitung ini manakiban dari pagi sampai maghrib. Masya Allah ribuan, ini banyak orang ini. Aduh kejirian bahkan berkalon-kalon kumpulin ribuan se-Bangka Belitung. Sampai bupatinya kampungnya Ahok tuh, tapi Ahok mau kagak ngikut manakiban dia mau nukuban dia. Ini kayak gini lah sudah. Ini solusi umat. Jadi kapan-kapan ada kegelisahan hadir pada majelis ini. Karena pada majelis ini turun rahmat. Kita sebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, qaddasallahu ruhahu min jumlatil awliya. Turun rahmat. Kita baca salat Nabi, turun rahmat. Jadi umat ini jangan kehilangan pegangan, ada zikir. Maka Allah kata ahlu zikri ahlu mujalasati, orang yang berzikir kepadaku dia adalah menjadi kawan dudukku satu. Enak berarti kalau zikir ya ditemenin sama siapa? Kalau dangdut ditemenin siapa? Setan. Makanya mohon maaf Ustaz, itu ada berantem ada dangdut ya, gue udah bilang juga apa. Kalau majlis zikir tuh enak adem. Karena dalam hadis katakan ya, kalau kaum kumpul berzikir, ma min qaumin yadhkurunallah illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Makanya kalau orang arena zikir ada yang berantem enggak? Ada yang berantem enggak? Ada juga, habis zikir enggak keduman berkat sendal hilang. Berantem juga itu mah yang zikir bleguk gitu mah. Kalau dangdut berantem betul. Karena yang ngepung bukan malaikat, yang ngepung siapa? Setan. Makanya air disiram pakai belangir dan Pak setan semuanya. Meskipun jogetnya joget Mansur, mau joget Mansur tahu? Mansur kalau joget jempol doang. Kesenggol marah juga karena setan. Ya makanya kalau dangdut pada berantem nggak? Karena kesenggol tangan. Ini jangankan berada. Jempol aja kesenggol dia berantem tuh karena ada setan. Jadi kalau majelis dangdut itu yang dikepung oleh setan. Kalau majelis zikir dikepung oleh haffathumul malaika. Maka kalau pengen tenang ya hadir ke sini majelis zikir. Jadi Allah katakan ahlu dzikri ahlu mujalasati. Yang kedua ahlu taati ahlu karamati. Orang-orang yang taat kepadaku ahlu karamati adalah orang-orang yang akan aku berikan kepada karamah. Jadi karomah itu bersumber pada ketaatan. Ayatnya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi karomah itu bersumber dari ketaatan. Kata Allah ahlu taati ahlu karamati. Orang yang banyak taat kepadaku aku akan berikan padanya karomah. Itu wali-wali Allah punya karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan kalau ulama jangan nyari karomah. Kun sahibal istiqomah wala takun talibal karomah. Jadilah engkau orang yang punya istiqomah dan jangan cari karomah. Karena al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih afdal daripada 1000 karomah. Orang punya 1 karomah saja luar biasa sekali, dia punya 1000
Karomah ada yang lebih afdal dari 1000 karomah. Al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Dalam Tanbihul Mukhtar itu ya disebutin istiqomah itu sifat istiqomah suluku tariqin mustaqimin, kata Allah. Istiqomah suluku tariqin mustaqimin, menyempuh jalan yang lurus, istiqomah namanya. Ini lebih afdal min alfi karomah, daripada 1000 karomah. Ma akramallahu mra'an khairan minal istiqomah. Tiada Allah memuliakan seseorang yang lebih baik daripada memuliakan lewat istiqomah. Jadi minta Allah majamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Nah, karomah didapatkan karena ta'ah, karena Allah jadikan ahlu ta'ati ahlu karomati. Orang yang banyak taat kepadaku, aku berikan kepadanya karomahku, kata Allah, diberikan. Tapi jangan nyari karomah ya, jadilah pelaku istiqun sahibal istiqomah wala takun talibal. Kami cari karomah-karomah. Padahal karomah bisa dapatnya kalau kita rajin ibadah bayang malam. Makanya ulama-ulama mohon maaf tuh ya. Ya kadang-kadang kita cium tangannya, minta airnya karena punya karomah. Saya dulu kedatangan santrinya Mama Abah Pagentongan, Mama Palak datang ke rumah. Dia cerita banyak. Cerita Ustaz, Masya Allah, saya dulu ngaji dengan Mama Palak Abah Pagentongan. Iya gimana? Saya mau sedikit cerita karomah beliau. Jadi Mukhtar, jadi malam tuh bisa pengajian tafsir, hadir tuh kan 1000 orang tuh pengajian tafsir. Nah ini santri yang biasa beresin rekal nih, gelarin sajadah, ada abah, ajinan. Karena malam ini kurang nih buat 1000 orang, ya kurang 200, kira-kira kurang 200.000 dah, kata santrinya. Oh iya gitu ya, dia sudah gelar sajadah. Nah beliau ambil wudhu, sholat 2 rakaat, ya. Usul mutlak udah doa, sudah habis bisa. Gulung tuh sajadah digulung tuh, itu di bawah sajadah duit itu, digulung sajadah di bawahnya duit, kata santrinya. Ini dia saksikan langsung testimoni. Saya lihat